Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Ina. Kali ini saya sedang berada di satu kawasan militer ya. Kawasan militer kan? Di kawasan militer di daerah Jakarta Timur, Halim Perdana Kusuma. Kita sedang berada di Pottery Plant. Pemiliknya adalah Abang Sabto. Beliau adalah salah satu anggota dari AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan di sini rumahnya seperti hutan, banyak tanaman-tanaman indukan-indukan tua, ada philodendron dan anthurium tentunya. Nah, kita lihat-lihat tanamannya apa. Anthuriumnya gede-gede semua di sini. Dan kita kipuin ya, kenapa kok bisa sih Angkatan Udara bisa suka sama tanaman? Waktunya kapan ya? Waktunya untuk merawat tanaman-tanaman ini kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sabto. Iya. Akhirnya kita ketemu. Oh iya, sama-sama. Saya Ina. Iya, Mbak Ina. Terima apa kabar? kasih sebelumnya Bang, alhamdulillah Iya. sehat. Terima kasih sebelumnya, kita baru ketemu hari ini dan aku diterima sama Bang Sabto. Pengen tahu Bang, Abang kan anggota dari TNI AURI, iya. TNI AU. Terus pasti kesibukannya juga luar biasa. Iya kan? Terus aku tadi pas sampai sini agak kaget sih Bang ngelihat tanaman-tanaman Abang gitu ya. Kapan dia bisa merawatnya ini ya? Nge-hybrid juga lagi masalahnya. Iya, ini Sabtu Minggu kayak gini nih Mbak. Jadi ini kita, waktunya untuk ya, bersama dengan anak-anak hijau. Ya, Sabtu Minggu Anak-anak kita hijau, lihat-lihat. hijau. Rata-rata kan tanaman kita kan tidak di dalam ruangan ya Mbak ya. Iya. Kita di iniin ruang Ini terbuka. outdoor banget. Outdoor, ya. Hanya tertutup dengan si paranet. Jadi kayak gini kan memang kalau mungkin kalau dirawat di dalam atau udara lebih ketinggiannya lebih tinggi mungkin lebih gelap, lebih terawat ya. Kalau ini kan lebih natural aja. Berarti Abang ini kayak Menyesuaikan mengembalikan dia ke alamnya ya. Iya. Karena memang benar-benar di alam kan, tidak dengan indoor, Tidak. tidak dengan perawatan yang misting lah, Iya. apalah enggak. Ya, Jadi benar-benar menyandarkan di air alam. hujan, sinar matahari. Tapi Bang, kalau ini kan Jakarta, di Jakarta Timur. Untuk curah hujannya sendiri Jakarta Timur itu masih apakah jarang hujan, sering hujan? Sekarang ini nggak bisa diprediksi ya Mbak ya. Kadang sering hujan. Kan kita sebenarnya dekat sama Bogor dong. Si Jakarta Timur ini dekat sama Bogor. Sering Kalau hujan, ya. kita kan sering hujan. Kalau di sini enggak? Hujan juga. Oh sama. Sama. Oh oke. Terus Bang, ini Abang bilang tadi kan memang panas di sini nih lebih rendah daripada Bogor Jakarta ini ya. Kalau Abang bilang kalau di tempat dataran tinggi dia akan lebih gelap. Ini aku ngeliatnya udah gelap soalnya. Iya. Mungkin dataran tinggi lebih gelap lagi. Oh akan lebih. Tapi secara karakter cakep ya Bang. Iya. Warnanya juga masih cakep. Dia masih hitam. Dia masih gelap. Biasa kalau kita misalnya beli tanaman di daerah tinggi kayak di Cipanas atau di Ciapus, sana gelap. Sampai Jakarta nanti berapa bulan kemudian dia lebih keluar ke karakter daripada ke warna. Oke. Jadi untuk warnanya lebih tidak gelap, lebih terang. Dia lebih terang daripada benar. di dataran tinggi. Tapi untuk karakter memang lebih kuat di dataran Iya, rendah. betul. Gitu. Jadi ada plus minus ya Bang. Di tempat kita yang lebih tinggi karakternya tidak secakep di tempat panas, tapi secara warna kita lebih Betul. bagus. Nah Bang, ini papi ya. Lihat dong bonggolnya. Ya. Ini Udah berarti tua banget ya. dong Bang. Udah lama banget nih. Abang Udah dari belasan tahun ini. Abang main tanaman dari kapan sih? Udah lama Mbak. Dari sekolah lagi jangan. Itu ketularan dari orang tua atau soalnya pertama Abang TNI. Umur kita nggak jauh beda. Basicnya emang saya sendiri yang suka sih Mbak. Oh gitu. Saya sendiri yang suka tanaman. Sebenarnya tanaman apa Kok aja. bisa sih Bang? Kalau kita tanaman lebih ini ya. Enggak, awal-awalnya bisa tertarik sama tanaman tuh kenapa? Ada istri kan? Iya, Nah, istri istrinya juga suka nggak? suka juga Suka sama. juga. Jadi istri support Oh, juga. tapi Abang memang yang lebih. Saya yang lebih suka yang ngerawatnya gitu. Kalau istri sukanya ini aja hasilnya, suka foto-foto gitu aja. Oh, oke. Banyak yang kepo nggak? Ini kan kita sekarang lagi ada di kompleks Halim, Bang. Banyak nggak sih tentara-tentara angkatan udara ini yang main tanaman juga? Yang Abang tahu, karena kan gede Nggak kan ada ya. Maksudnya ada beberapa, saya juga nggak terlalu ini, tapi ada sih beberapa yang. Terus kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu apa sih namanya? Ya suka pada datang ke sini, lihat-lihat, terus pada minta. Minta. Oh. Mau ngomong takut, ya, nanti diomelin. Minta dikasih Bang. Pada minta ini kayak saya Dikasih, kasih. minta. Tapi biasanya bibitan saya aja yang saya kasih. Maksudnya yang kayak
jarang, kadang-kadang nggak saya kasih anthurium yang tanaman arwit yang lain ya. Karena gini. Kalau ibu-ibu biasa kan anthurium, suka apa? Syngonium. Iya, syngonium, philodendron dia masih mau yang warna-warna soalnya. Oh iya itu. Aglonema. Aglonema. Merah-merah. Iya. Tapi Bang gini, kenapa aku nanya gini ke Abang? Kan memang apa ya, lingkungannya dari ibu-ibu tentara itu mereka kan berkelompok gitu ya. Ada apa sih namanya? Ikatan istri-istri tentara itu kan, dan pasti kalau misalnya ada arisan apa segala macam rame tuh datang. Namanya emak-emak nih kan, emak-emak juga pasti mau dong. Sementara kalau kita yang paham sama tanaman yang kayak gini-gini, ini kan harganya mehong ya kan. Tentara gue aja ngomong mehong, ya kan? Ini kan, dan ini udah tua kan Bang? Udah tua. Luar biasa loh. Anak ada yang nurun nggak Bang? Anak nomor 2 ya. Cowok cewek? Cowok. Dan saya bingungnya kenapa ya, yang suka sama anthurium itu kok rata-rata laki-laki ya? Karena dia ini ya, dia beda. Cowok banget ya? Cowok. Hitam, keker. Kuat gitu ya. Dan kalau misalnya zaman dulu Bang, zaman nenek-nenek kita dulu, biasanya kan memang yang lebih melihara tanaman itu kan perempuan. Iya, ibu-ibu dia. Tapi sekarang laki perempuan sekarang udah banyak banget yang mencintai anthurium dan tanaman hias. Ya bagus malah ya menurut saya. Bagus, jadi untuk kelanjutan generasi berikutnya. Betul. Karena kata Pak kaya. Haji Uli gini, kalau kata Pak Haji Uli gini, sejelek-jeleknya rumah orang, kalau rumahnya nggak ada tanaman, makin jelek. Tapi kalau sejelek-jeleknya rumah orang ada tanaman, itu jadi asri. Tapi bener ya Bang? Bener kan? Bener. Gitu. Apalagi Jakarta panas kan, kalau banyak gini kan enak nih. Teduh di bawah pohon. Jadi kayak masuk ke halamannya Abang ini, aku ngerasanya kayak memang di hutan. Karena emang alami banget. Walaupun memang ada berantakan gitu ya. Iya, kan hutan berantakan. Iya, berantakan Bang. ya. Iya kan? Terus kayak yang kayak gini Bang, ini Abang nggak berusaha untuk motong? Nanti kalau dipotong jadi kecil ya daunnya, jadi biarin aja. Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau dipotong kan nanti balik. Tapi kan propagasi Bang. Dia ini aja ngandelin tongkolnya aja buahnya. Kalau ngomongin tongkol, berarti Abang juga menghybrid? Iya. Udah lama Abang nge-hybrid? Ya 3 tahun terakhir ini ya. Bang, waktu COVID dulu tentara tuh kerja nggak sih? Kerja, masuk kantor. Oh, nggak ada WFH? Nggak ada. Oh, beda ya? Masuk terus ya. Oh, nggak kayak malah jadi satgas COVID. Terus apalagi saya ketua RT kan, jadi saya memantau. Iya. Pas saya COVID tuh. Abang cari waktu justru waktu COVID itu justru malah orang banyak. Maksudnya di komunitas tanaman banyak berkunjung malah ke tempat sini, malah nggak sepi. Oh gitu. Rame waktu COVID. Nggak diomelin Bang orang datang ke sini? Nggak. Yang penting kan mereka prokes ya. Aku baru tahu loh. Ternyata dulu waktu COVID itu kita nih pengangguran. Pengangguran banget. Suamiku benar-benar nggak WFH, total WFH. Jadi disitulah aku sibuk dengan konten-konten, bikin YouTube segala macam. Tapi kalau kayak angkatan-angkatan justru memang harus kerja ya Bang? Kerja, nggak ada liburnya. Tapi Abang kita kan harus jadi garda terdepan. Iya betul. COVID gini justru kita. Aku pikir dulu semuanya loh Bang kena WFH itu. Banyak korban dari, maksudnya yang kena juga di TNI kan, jadi. Karena mereka garda terdepan. Banyak sekali yang kena. Okay. Yang pertama kali jemput dari Cina ke sini kan Auri. Di Auri, Natuna benar. Sama yang di Pulau Seribu itu ingat gak ya? Yang mereka di karantina. Iya. Itu teman-teman saya itu yang. Oh berarti memang bener. Jadi kita ngebahas COVID, bener AU ya berarti kan, karena mereka yang apa ada kaitannya waktu COVID kan kita nge-hip ya, happening tanaman, terus sekarang ini udah mulai sebenarnya bukan tidak menurun ya, kalau saya memang basicnya suka tanaman, jadi abang, COVID atau tidak tetap sama. Karena pencinta tanaman. Berarti abang juga sekarang, kalau tadi kita ngobrol nih, Bang Sabto ini mirip sama aku, miripnya gini. Kita memang benar-benar bukan kita menelantarkan ya Bang. Jadi kalau teman-teman nanti akan melihat, karena banyak orang yang kecil hati sekarang Bang. Karena apa? Karena tanamannya kena kuning, kering, mati pucuk segala macam. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena itu memang terjadi di semuanya. Mungkin ada beberapa faktor ya Bang, kayak alam. Gak usah takut, ini kan makhluk hidup. Jadi kayak misalnya ini daun, mungkin daun awalnya kan akan seperti ini ya, mulus ya. Mulus. Nah, dia nanti kan akan kuning begini, berarti mungkin ini kena jamur atau kena matahari, ya nggak apa-apa. Maksud saya tinggal perawatannya saja, nanti mau seperti banyak sekali tanaman saya yang kena. Enggak, logikanya gini sih Bang, kalau Abang bilang ini kan daun
daun yang lumayan baru. Ini kan ada daun baru lagi kan. Secara daun barunya memang perfect banget nih. Nggak ada yang cacat, warnanya juga cakep. Digini-gini dia velvet, tapi kalau digini-giniin tuh dia masih ada glowing shimmery apalah itu namanya ya. Dia cakep banget. Nah, kalau di manusia glitter. Iya, glitter. Kalau di manusia, Bang. Kalau anak remaja, ini kan remaja, daun remaja dong. Ini kan daun baru. Iya. Kalau di manusia aja, dulu aku kencang loh. Dulu aku kencang, tapi kan umur alami lah, secara alami, natural. karena kan sama-sama makhluk hidup. Jadi nggak usah stres juga. Nggak usah stres. Bener ya, Bang? Iya, ini kayak gini lihat nih. Jadi kan ini mungkin kepanasan. Ini banyak terjadi di tempat aku juga. Lagi banyak kayak tuh apa? Nah, daun barunya mulai dia kan dia juga mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti yang awal. Ini juga udah banyak ada kena jamur. Nah, kita udah ngatasin berapa kali disemprot tapi belum ini ya kayak itu tuh kena jamur kayak itu. Iya. Berarti Bang, Abang di sini benar-benar menerapkan bahwa ini proses alam semuanya. Proses alam, jadi nggak usah stres juga. Yang namanya kita pencinta tanaman ya kita tetap pasti merawat. Cuman mereka memang harus melewati itu, kayak fase-fase kita melewati COVID. Iya. Kita balik lagi COVID. Betul. Siapa pikir sih kita bisa melewati COVID ini dengan ya kan yang selamat juga lumayan banyak. Cuman kuncinya dari Anthurium ini sebenarnya di media tanam sih kalau saya bilang. Gitu Bang. Bener, media tanam itu sangat berpengaruh. Kalau kita media tanam itu kurang pas, misalnya dia terlalu lama menahan air, dia akan busuk. Nah, nih pas banget. Aku ngeliat IG-nya Abang, itu kayaknya Abang ada metan. Iya ada. Metan apa namanya Bang? Metaroid. Itu memang Abang yang bikin. Sempet-sempetnya bikin Bapak ini ya. Itu kita ngomong nih teman-teman yang berada di MDPL rendah atau di dataran rendah. Nah, aku boleh tanya dong. Berarti Abang ini si Metaroid ini khusus untuk memang dataran rendah, Anthurium atau gimana? Sebenarnya kalau metan itu dibuat basicnya untuk tanaman aroid ya. Iya. Semua bisa pakai Anthurium, Alocasia, Philodendron bisa. Karena dia unsur-unsurnya ada 9 unsur yang di mix. Boleh di ini nggak? Boleh di sebutin nggak apa unsur 9 ini? 9 itu ada ada pumais, ada sekam bakar, ada sekam, ada apa namanya? Perlite, ada arang juga kita pakai. Abang pakai arang itu gede-gede atau dihancurin? Dihancurin. Terus ada kokopit. Pasir Malang pakai? Pasir Malang. Jadi 9 itu. Nah, itu ada yang proses apa namanya itu? Oh, semuanya disterilin dulu. Dia kayak yang kokopitnya ini kan ada zat tanin itu ya, dibuang dulu. Ribet kan kalau kokopit? Iya. Ngebersihinnya ribet banget kan? Jadi kita ada kerjasama sama supplier untuk semua itu dibersihin dulu, di open, baru di mix gitu. Oh, berarti Abang ada kerjasama untuk si Metaroid ini? Bukan di sini berarti bikinnya? Enggak. Kalau itu Abang jualnya per pack? Per pack itu? Per 2 kilo. Per pack 2 kilo, harganya berapa? 2 kilo 100.000. 100.000. 2 kilo berarti buat satu pot? 2 kilo itu ada di situ nanti saya nanti kita lihat. Nah, itu cocoknya untuk dataran tinggi atau dataran rendah atau bisa aman di dua-dua? Aman di dua-dua sih. Aman di dua-dua. Karena aku nanya ini mungkin teman-teman yang berada di dataran rendah, dataran rendah, mungkin nanti bisa konsultasi ke Instagram, boleh nggak Bang? Boleh. Bisa konsultasi di Instagramnya Bang Sabto, namanya Potere Plants. Enggak. Oh ya, Potere_plants. Potere_plants. Tapi nanti dijawabnya kalau beliau sedang tidak sibuk. Iya kan Bang? Nanti diomelin sama komandan. Kita keliling ya? Apa abang ini komandan ya? Enggak, itu ya ini apa tanaman-tanaman Anthurium lama. Oh ini ya. Kita tanaman jadul ini. Nah Bang, ini kan dulu kan banyak banget di nenek-nenek kita, bener nggak sih? Ngarah ke situ. Ini kristal-kristalan kan? Iya. Ini kan kayak ini Crystallinum lama ya. Dia punya karakter gelap, daunnya tebel. Dia nggak punya frame ya? Frameless. Oh, mirip-mirip Minahasa ya Bang, tapi beda. Bukan, ya. Tapi dia sama-sama Crystallinum. Ini indukan tua semua dong Bang berarti? Iya. Batangnya bulat, ininya si daunnya ini frameless dan dia juga gelap. Si tulang uratnya ini di sininya dia nonjol.
Ini cakep buat bahan sih bang, ya nggak sih bahan silangan? Iya. Karena sekarang ini kan orang udah sama kristal tuh udah. Ya, ini lagi dia lagi berserbuk nih. Bisa kita silangin sama yang tadi tuh. Oh iya. Kita di sini sambil nyari-nyari lagi ada yang berlendir soalnya. Ini juga nih, ini bagus juga nih. Kalau ini Dark Mama bukan sih? Bukan. Bukan ya apa? Ini sih sepertinya silangan magni ya. Green Mamba seperti ini. Batangnya tadi bulat semua bang. Tapi abang kan udah lama main tanaman bang. Tanaman anthurium kalau aku liputan-liputan gitu ya, ke petani-petani dan penyilang-penyilang itu, memang zaman dulu itu kan sebenarnya nggak, orang taunya ya kuping gajah. Khususnya kita orang Indonesia ya, taunya hanya kuping gajah. Nggak ada tuh yang tahu X1, Fort Sherman, Dark Phoenix. Itu mungkin nama-nama yang memang di luar juga baru dikasih nama kali. Sekarang kan saya orang Indonesia. Kalau Foseman kan memang penelitian kenapa dinamakan Foseman kan ada yang peneliti menemukan ini, bahkan diidentifikasi seperti ini by Foseman kayak gitu-gitu. Kalau kita sekarang kan banyak silangan-silangan. Itu nama orang atau apa sih? Bukan namanya port ya? Bukan, nama penelitinya. Sama kayak yang ini juga ini kristalinum kan? Magni nih bang ya bang. Oh ya magni ini magni. Nah ini lagi berserbuk nih, ini buat bahan cakep ya. Nah ini serbuknya cakep nih bang. Tadi kita silangin sama yang serbuknya udah. Nah kalau kita nyilangin kan serbuknya. Bilang katanya yang paling bagus itu sore menjelang malam atau malam atau pagi sekalian. Ya. Kalau saya sih anytime bebas. Aku juga aku pas ketemu yang serbuk karena ini kan kita waktunya sibuk ya bang. Bang ini angkatan udara, saya angkatan beras. Nah ini lagi ini nih. Ih bang ini lucu banget sih bang. Dia ketutup gini loh. Ini dari Papua ini. Ini itu citosperma ya? Ini apa namanya? Baduri dia. Iya. Yang lagi disilangin sama Pak Greg itu. Ini namanya citosperma apa? Ya model-model gitulah kan ya. Tuh, jadi kita udah lihat nih, ini bagian kristalinum magnificum yang tua-tua. Dan rata-rata memang penyilang itu kristal sama magni itu kayak yang wajib punya sih bang. Iya. Nah, ini kan juga magnificum tapi dengan ini yang berbeda ya. Ini juga frameless. Batangnya kotak banget dong cuy. Tuh. Iya, segi 4 kalau ini. Bang, ini juga banyak tanaman-tanaman Amerika Selatan kayaknya. Ya, sebagian ada. Saya koleksi sedikit-sedikit. Kalau aku lihat di IG-nya Abang tuh dulu kan, dulu lagi apa namanya di IG yang bawah-bawah gitu. Koleksian Abang nih lumayan komplit loh. Iya. Dan cakep-cakep. Sebagian udah saya bawa ke rumah saya yang di Bogor. Jadi biar aku bilangnya ini greenhouse juga lah. Perbedaan antara di Bogor hidup seperti apa, di Jakarta seperti apa gitu. Udah berapa lama Abang pindahin ke Bogor? Sudah setahun ini ya. Gimana perbedaannya Bang? Ternyata tidak terjauh beda ya. Karena Abang kan ATS kan, ATS itu dekat sama aku Yasmin. Karena kita sebenarnya masih satu frekuensi nih, iklimnya masih sama-sama. Tidak terlalu beda ya. Panasnya sama. Jakarta Timur sama Bogor tuh hampir-hampir. Nah ini kan juga jenis magni yang besar-besar. Kalau bilang magni apa tuh yang besar-besar ini? Nah ini nih. Apa Verde, apa Norte gitu ya? Nah. Tapi ini cakep. Saya suka yang ininya tuh mirip-mirip sama si itu nggak sih, sama si Regale nggak sih? Bukan ininya. Nih daun mudanya. Nah kita ada ini nih namanya Anthurium Big Bill atau ini. Bang itu tongkolnya. Tongkolnya udah. Lihat dong tongkolnya. Aduh dapat nggak sih? Dapat. Berapa jengkal itu tongkol? Ya kalau jadi banyak banget ya. Iya. Intinya. 500 lebih kayaknya bang itu. Tapi abang ini abang silangin nggak sih? Enggak silangin, biarin aja. Kalau dia jadi, itu kayaknya jadi itu mbak. Iya udah mulai jadi kacang hijau ya. Silangin alami. Sebenarnya juga di hutan itu bang, kalau misalnya kita ngomong ori, kalau kita ngomong ori ya, kalau kita ngomong ori di Indonesia agak susah karena memang kita bukan spesies, kita bukan
asal muasalnya si Anthurium ini. Tapi di hutan pun kan kemungkinan dia tersilang dengan secara alami bisa terjadi besar banget. Iya. Iya kan? Jadi kebawa terbentuk angin. ini sendiri ya, apa namanya? Silangan alami ya. Iya. Silangan alam. Gitu. Jadi agak susah. Benar nggak sih? Setuju nggak sih kalau bilang Setuju. agak susah kalau dibilang ori? Setuju. Ini juga kan ini jenis, tapi yang mungkin udah hibrid ya. Ini apa namanya? VCI hibrid. Dia tidak terlalu narrow. Dan ini lipetan-lipetannya juga beda. Kalau yang itu kan dia emang Ya kecil rapat banget. gitu. Ini sama hampir ini juga nih. Ini juga VCI yang Hybrid. white ya, dia tidak narrow. Iya, dia white. Hybrid gitu. White atau king ya biasa orang nyebutnya ya. Bang, aku ngeliat ini tertarik deh bang. Karena Apa aku tuh? lagi suka sama nyengkes. Abang tau nyengkes nggak? Apa sih? Nyengkes. Nyengkes tuh apa? Nyengkes itu bahasa Banci bang. Oh, Maaf ya bang. ini yang ini. Jadi racun gue. Nih. Apa ini bang? Ini hibrid ya. Ini enggak no name juga ini. Ini hibrid. Ini jadi bang. Jadi ya. Tuh. Udah hijau kan bang? Itu self itu. Self ya. Self atau terbang angin bang? Self ini dia nggak tahu kalau ada binatang yang lain karena kan. Oh ini aja bang. Nah ini kode-kode zaman lama. Oh. Cakep loh ini bang. Tuh bang. Tuh. White banget tuh bang. Ini white ya. Tinggal dibikin velvet bang. Velvet. Beuh. Au. Bang. Abang kan, aku ngeliat si luxurian abang ini. Ini kalau kita lihat dari sininya nih, ini kayaknya dia luxur tua ya. Iya. Tapi kenapa daunnya begini bang? Ini tumbuh dari samping. Hah? Dari samping itu tumbuh dia karena daun kemarin jatuh patah. Oh, Dia tumbuh lagi. mengalami accident. Accident. Makanya dia mengecil, Mengecil. patah. Terus malah dari sampingnya dia keluar. Bang, pengalaman abang nih ya. Kalau di sini kan aku lihat rata-rata memang tanaman-tanaman tua. Kayak udah kelihatan dari bonggolnya dan ongkolnya itu kayak tadi kan bisa 3 jengkalan tuh si itunya menandakan dia salah satu yang menandakan dia sudah tua gitu ya. Pengalaman abang. Ini kan kita memang sekarang masalah di pencinta tanaman itu kan memang sekarang banyak yang lagi sakit. Mau ngomong si A, si B yang hebat-hebat juga, ya aku datang ke sana juga memang hampir semua kena penyakit. Nah kalau misalnya Anthurium yang aku tahu, dulu aku pernah ke tempat temen aku di Parung, itu bang, makanya aku suka sama Anthurium. Apa sih? Udah nggak dikasih metan, didiemin aja gitu akar-akarnya sama bonggolnya udah didiemin aja nggak pakai metan sama sekali gitu bang. Nggak ditanam juga. Yang penting akarnya masih bagus. Yang aku tanya adalah pengalaman abang. Ini kan banyak yang lagi sakit juga nih. Kayak kita lihat itu bang, warok. Oh iya. Nah, apakah dia survive hidup lagi? Karena kita ngomongin tongkol-tongkol besar ini ya bang. Survive, jadi dia nanti ini daunnya saya potong, nanti itu akarnya akan saya gulung sama ini. Mungkin nyatanya akan saya cek ya kan, ini kan udah berapa lama nggak? Ini gede banget. Ketutupan sama itu. Insya Allah ini daun baru nanti Udah kembali daun lagi baru, ya. Jadi abang nggak worry nih bang. Nggak worry. Kayak misalnya kalau dilihat fotonya tadi kan aku lihat gede banget kan, gede banget. Panjangnya sebadan suamiku ya, 170 sentian lebih. Terus dia sakit kan, dia sakit. Tapi bonggolnya aman banget dan keluar daun baru. Berarti memang kalau si Anthurium ini dia semakin tua, semakin dia survive bertahan hidupnya itu besar banget ya bang. Benar besar, tapi tergantung akar. Kita harus cek akarnya. Kalau akarnya busuk, susah. Oh tetap akar yang menentukan di situ. Abang PR banget ya bang. PR banget. Udah cuman punya waktu 1 minggu, tanamannya gedong-gedong. Potnya aja itu berapa sih? PR. Kebanyakan kita di akar karena ya itu tadi kalau. Terbuka. Nah ini bisa nih buat apa? Ambil hitamnya bang. Iya. Oke bang, lanjut bang. Kita kemana lagi? Oh kita lihat ini yuk. Oh ini silangan saya yang pertama kali ya. Ini nih namanya nih NS1. Cuman nggak ada di sini semuanya. Ini silangan pertama saya nih. Cuman Ini cantiknya. kondisinya rusak juga kan ya. Aku nggak ngelihat rusak dia ya, veinnya ya. Ini apa namanya sinusnya flat banget. Silangan apa bang? Ada indukannya itu hibrid juga. Hibridnya abang yang pertama ini. Tahun berapa bang menghybrid ini? Itu 2020 ya. 2020. 2020. 2020. Apa sama apa bang?
Itu induknya di nama. Kalau misalnya kita ngomong masalah Silangan ya? menyilangkan, abang ini termasuk orang yang memang mendata, ditulis gitu loh bang, ditulis. Karena gini, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Negara yang sangat gampang. Hibridnya gampang ya? Kita gampangan ya bang. Untuk kita menghybrid itu gampang banget. Nah ini mungkin. Jadi kayak yang karena kemudahan kita itu apa juga hidup di Indonesia, apa juga gampang di Indonesia gitu ya. Ya udah, pas gue lewat ya tadi nih kita lewat lendir nih, terus sampingnya serbuk nih, nempel aja. Itu kan terjadi di orang-orang yang memang main tanaman dari zaman dulu. Tidak sedetail sekarang yang mereka penamaan, pelabelan, segala sampai jam gitu-gitu kan. Jadi kalau di standarnya itu kan ada standar kan memang ini silangan yang pertama kali atau berbuah berapa kali yang biasa sebut ada F1 aja gitu. Nah kalau kita mungkin karena seringnya jadi sudah tidak mungkin ada beberapa kolektor yang memang benar-benar concern ke turunan-turunannya dikasih label. Betul. Saya awalnya saya kasih label, tapi lama-lama juga saya pikir sudahlah ini turunan keberapa, mungkin udah berapa kali, udah ada 10 kali mungkin ini. Karena berbuah jadi kalau contohnya ini ya, dulu pernah saya, nah ini kan misalnya, misalnya ini saya silangin self gitu kan, ini ya. Nah, berarti abang juga ada penamaan kan? Ada penamaan self gitu, cuman kan kalau turunan berapa ini udah berbunga berapa kali. Kemudian misalnya kalau yang udah disilangin nanti tinggal kita silanginnya sama apa, kita tempel di situ. Nah, begitu. Berarti ada yang ke data. Ada yang ke data. Tapi ada juga yang memang yang tadi itu kan yang udah pas seingat aja pas kita ini sama apa kayak gitu. Kadang-kadang gini, kayak aku kan nggak sibuk-sibuk banget kayak Bang Sabto nih. Waktu aku lebih banyak di rumah sebenarnya. Cuman kan secara ibu rumah tangga ya Bang, ada aja kan ngurusin anak lah, ngurusin rumah. Kadang-kadang gitu Bang, emang kita pas lagi mau nyilang, aduh label gua kemana ya? Alah udahlah nantilah gua naik lagi kan. Terus lupa. Aku di lantai 3 soalnya kan. Besok-besoknya kemarin gue silang sama apa ya? itu sering terjadi, iya sering terjadi. Dan Bang, ini sebenarnya ya kalau kita ngomongin negara kita sendiri, kita ngomongin Indonesia. Sebenarnya kalau yang zaman-zaman dulu, yang orang-orang tua, yang pendahulu kita dulu, mereka juga mungkin sudah menyilangkan karena terlalu banyak hybrid di Indonesia, ya kan Bang? Kayak Cristalinum juga kenapa jadi beda sama yang di luar ya karena memang secara iklim dia jadi berubah. Terus mungkin juga terjadi silangan alami atau mungkin juga si kakek-kakek moyang kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu sudah melakukan hybrid atau penyilangan tapi dengan secara otodidak di lapangan. Nah, kalau aku rasa nih Bang, kayaknya ya, kalau aku salah tolong dibenerin ya Bang. Kita tuh terlalu ngikutin luar. Ya, tren luar ya. Tren luar kan, dan akhirnya pencinta tanaman hias kan sekarang sudah sangat terbuka, bisa lihat IG, bisa lihat YouTube, bisa lihat lalalala. Akhirnya mereka terfokus mengikuti dunia di luar sana. Jadi memang kita kalau ada standar yang spesies di luar, kemudian dia penamaannya memang resmi itu banyak, itu bagus ya. Tapi kalau di Indonesia kan hampir rata-rata yang memang sudah lama di Indonesia itu kan sudah hibrid kompleks, hibrid kompleks. Jadi nggak bisa dilacak ini aslinya dari mana tumbuhnya sudah jadi ini baru saja. Kalau menurut saya ya standarnya memang di sini tidak ini, cuman memang tapi kita harus punya kebanggaan sendiri terhadap hibrid Indonesia kan. Iya harus ya, karena hibrid Indonesia sangat kaya, sangat banyak, sangat kompleks. Ya contohnya hibrid Indonesia yang udah mendunia seperti Haji Uling, Ospet, kemudian King Clarinervium, terus kemudian ada Dorayaki, terus ada Queen. Ya Queen itu entah spesies atau silangan kita belum tahu loh itu. Queen Clarinervium itu kan bentuknya yang lucu, unik, bagus, cantik, uratnya banyak seperti itu. Jadi kalau menurut saya standar itu ada di asosiasi internasional misalnya tentang aroid. Nah kita untuk mengerti itu kita agak susah karena kita bukan habitat atau endemiknya, betul. Kita tanaman aslinya kita semua rata-rata dari luar yang sudah lama di sini, yang sudah berkembang di sini dan sudah mengalami beberapa kali persilangan atau hibrid zaman dulu. Jadi menjadi hybrid kompleks. Iya, hybrid kompleks. Jadi kayak misalnya ini Bang, ini apa sih sebenarnya? Ini juga dia termasuk terbuka ya, dia termasuk terbuka si sinusnya ini. Ini juga hibrid udah Indo. Udah ini udah lama di ini, udah Indo. Ini
ada yang bilang Velvet Moira, silangan dari apa namanya? Aku nggak tahu kok Velvet Moira itu. Iya, Velvet Moira itu Papi sama apa sih, saya juga ini yang orang bilang Velvet Moira. Oke, Velvet Moira ini sendiri memang penamaan dari luar atau? Penamaan dari ya itu tadi kan ada beberapa organisasi yang atau YouTuber yang menyilangkan ini dibuat kira-kira ini kalau ini sama ini namanya apa ya gitu. Yang best buat ini ada Velvet Moira, ada itu. Jadi gini Bang, dulu aku juga orang yang sangat tidak mengenal tanaman. Terus akhirnya karena aku sering membuat liputan akhirnya belajar gitu ya. Tadinya aku tuh ID banget, orang itu ID banget. Tapi setelah semakin kesini aku belajar menggali pengetahuan dari penyilang-penyilang kayak Abang, Pak Haji Uli, Edi Pranoto dan teman-teman lainnya itu yang penyilang-penyilang itu memang kalau misalnya dibilang ID pasti itu agak susah ya Bang ya. Karena memang kalau untuk di Indonesia sendiri kita ngomong King of Spades itu kita nggak tahu sebenarnya itu silangan apa sih, karena Pak Haji sendiri pun zaman dulu kan main silang-silang aja dia nggak tahu, nggak terdetek akhirnya itu silangan disilang sama apa. Ini sendiri ya pakai. Tapi Bang hebatnya sendiri. King of Spades itu gimana Bang? Secara penamaan kan itu kan nama market name. Iya, itu market name. Bukan memang nama Latin yang memang adanya di Ekuador atau di Amerika Selatan. Hebat dong. Hebat. Bisa diterima di dunia internasional berarti kan Bang penamaan itu kan. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong ID pasti susah. Mau ngomong Blue Pup itu dari mana, namanya juga nama dari dagang kalau Blue Puppy ya kan? Nama market name. Kita ada nih Blue Puppy, tapi nah kalau kayak bibitan seperti ini kan udah kecil ya, ini Blue Puppy nih masih kecil ya, jadi nggak kelihatan karakternya, belum. Iya belum, kalau dia belum mature size yang namanya kuping gajah susah. Ini Blue Puppy tuh beda-beda kan, ini lebih banyak uratnya, ini tidak ada. Kemudian mana lagi sih? Nah ini biarin alami aja tuh, dimakan sama apa? Insek-insek apa belalang gitu. Ini berarti sudah hybrid Abang? Ini masih self ya? Self tapi maksud aku dia selfing pakai lendir dia dan serbuknya dia. Ini lumayan banyak loh Bang. Tadi kan ada lagi satu kompotan tuh yang ini cuman nggak terlalu banyak. Bukan ini yang batch 2-nya. Oh batch 2-nya iya banyak. Kan? Ini cuma berapa jadi ya? Nggak terlalu banyak sih. Tapi Blue Puppy. Dan kalau jadi gini teman-teman, sekali lagi nih siapa tahu teman-teman ada yang skip pada saat aku liputan sebelumnya. Jadi yang namanya tanaman khususnya yang aku sedang menggila-gilai anthurium ini. Kalau Blue Puppy itu kan cakep banget dan harganya tuh relatif dia masih gitu-gitu aja. Udah dia nggak turun-turun gitu loh kan, banyak yang turun sekarang tanaman. Kalau untuk Blue Papil ini emang seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman gini ya, Blue Papil biasa aja, ini masih kecil. Kuping gajah ini memang dia harus menunggu mature size. Ya kan Bang, kalau misalnya lo ngomong masih kecil lo udah bilang itu jelek, itu bukan segala macam ya belinya gede kalau mau bagus. Tapi kuat duit nggak? Itu masalahnya. Dia keluar karakternya kalau sudah. Iya dia udah mature. Kalau belum mature ya ini cakep. Ya. Mana? Aku pilih ini nih. Itu, Bang. Ini bukan Blue Puppy tapi. Oh, itu apa? ini kalau nggak salah yang ini nih ya. CS ini Sukabumi ini. Oh punya Sukabumi? Dari Sukabumi. Tapi ini udah hasil sini ya? Saya punya apa ya? Ini indukannya bagus, cuman indukannya nggak di sini. Ini karakternya bagus ini. Ini kalau blue juga ini nanti lama-lama biru ininya. Karakternya bagus ini. Nanti kalau udah besar ya, ini karena dipotong bonggol. Ini apa Bang? Ini busuk kan? Ini kuping gajah. Bukan. Ini apa namanya? Nanti besaran saya liatin ya. Apa namanya karakter besarnya? Bang, ini apa ya Bang? Itu dorayaki. Dorayaki silangan apa ya? Merah loh Bang. Merah kan? Apa MBR atau apa? Oh, kalau aku lihat sih MBR kayaknya Bang. Iya ini MBR kalau nggak salah. Tapi MBR itu nggak ada yang merah loh Bang. Ini mutasi bukan? Mungkin Bang, ini di Jakarta, cuy. Dia merah loh. Sama ini kayak merah ini karakter ini
apa red kunsal. Oh, red gun. Oh, ketemu dengan barang-barang Bogor. Batangnya merah bang. Oh, ini tongkol. Merah ya, kelihatan merah ya. Itu red kunsal. Dadeng. Yang spesies tuh kayak ini loh, apa namanya? Ini nih. Ini Berioza valens nih. Anthurium Berioza valens. Berioza valens baru di-split jadi pada gosong-gosong itu. Nah, itu Berioza valens juga itu, splitannya dibagi dua itu. Oh, abang ini kalau yang Bario ini semuanya split ya? Karena tuh. Nah, ini Berioza valens. Si Berioza valens ini memang dia apa nih ya? Warna itu memang dia pucat-pucat gitu ya bang ya? Lihat ininya cakep ya apa? Kupingnya ya. Iya. Kalau gede lebih cakep lagi. Betul. Ada lagi Berioza. Oh, itu satu lagi itu. Sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya kalau aku pribadi, sebenarnya dia biasa aja. Tapi kalau untuk bahan silangan karakternya cakep. Karena ininya terbuka banget. Kupingnya terbuka banget. Dia ke dalam banget tuh sininya tinggi. Dan warnanya ini pucat. Jadi kalau kita mau tempel sama warna kena ya nggak sih bang? Iya. Dia kurang ini apa namanya? Barter dong bang, aku yang di situ nih. Enggak apa-apa sama aja. Bang, tadi mana? Yang tadi hybrid abang yang pertama yang cakep tadi? Yang bedanya di sana di Bogor. Cuman ini kan tadi itu ya, yang tadi ya. Kan abang mau nunjukin tadi. Yang mana? Yang tadi nanti kita ke situ. Yang indukannya mana? Oh, indukannya di Bogor. Oh, di Bogor. Enggak di sini. Nah, kalau ini nih karakternya bagus juga ini. Ini masih gelap. Ya, Portilai. Ini Porti Indonesia. Porti Indo. Ya mungkin Porti hibrid ya. Ya kalau misalnya udah kita ngomong Porti Indo artinya ya hibrid dia ya. tersilang sama secara alami, secara Cuman ini berapa kali berbuah nggak jadi ya ini. Agak susah. Dia punya dan kalau udah tua gitu. Jadi apa? Cakep banget ya. Ini apa sinusnya ya? Bang, tapi kalau misalnya mau ngomong tadi kan kita sempat ngobrol tuh sebelum kita melakukan liputan bang, mandul gitu. Karena kalau aku gini bang, kayak Pak Haji Uli gitu ya, Pak Haji Uli itu kan menyilangkan HU pertama kali itu disilangin sama Portilai. Tapi HU indukan yang di HU eksportilai yang di Pak Haji itu sama kayak gini, tiap disilangin gagal, Pak Haji bilang HU eksportilai mandul, tapi yang di anaknya enggak. Berarti enggak semuanya bang. Iya. Jadi sama kayak manusia aja bang, nggak semua manusia mandul kan? Ini nggak tahu mudah-mudahan jadi apa enggak nih, kayaknya udah enggak bang. Hitam begini ya. Ini enggak. Mungkin harusnya pada saat dia serbuk kita ini kali bantu. Mungkin ini bang, mungkin dia. Padahal vitamin sudah kasih. Keguguran. Momennya ya. Momennya, maksudnya gimana? Lendir harus lendir awal. Oh iya, katanya harus yang lendir kental itu. Itu kan tadi apa namanya ini? Red Gunsal ya. Ini saya juga ada kayak Red Gunsal juga. Satu batch sama dia, cuman memang ini tapi karakternya beda. Ini nih. Ini. Dia lebih tidak gelap. Tapi ini apa, Bang? Ya ini satu ini sama itu. Sama si Red Gunsal. Iya, Red Gunsal juga. Tapi yang tadi kan daun mudanya itu hitam ya. Ini enggak ya? Ini terang tapi merahnya ada. Karakternya sama. Bang, ini apa? Ini namanya Papillium Forsherman ya? Iya, memang dia lagi sakit. Sakit ya, Bang? Ini memang dia kan kecil nih daunnya ya. Tapi memang udah ada lekukan di sini ya. Iya. Sakit udah lama, Bang. Udah lama ini. Cuman kemarin akarnya busuk, sudah dipotong, ditanam ulang. Nah, ini mulai tumbuh daun baru lagi. Sehat mudah-mudahan jadi gede lagi ya. Jadi memang kalau nggak usah takut kalau tanaman sakit, cepet-cepet periksa dulu aja. Misalnya akarnya busuk, dibersihin akarnya, kemudian ganti metan ulang. Ini satu batch sama Red Gunsal, tapi jadinya kayak seperti warnanya beda biji kan, Bang? Ya itu akarnya bagus kan kelihatan. Iya. Nah, jadi ini produknya teman kita di Ciapus, Dadeng. Nah, kalau ini silangan saya nih, Mbak. Ini. Apa ini? Dulu dibawa sama orang tuh. Ini anthurium apa namanya? Nah, ini hibrid. Ini sama Dacus Panama ini. Papicrot sama Dacus Panama. Dia bentuknya beda-beda ya, agak ada kayak apa? Gerigi-geriginya ya. Tapi warnanya memang kurang gelap ya, Bang? Ya, memang warnanya kurang gelap. Secara karakter cakep. Pinggirannya keriting, terus ininya juga V-nya cakep, minimalis gitu, tapi cakep. Iya. Ya kita ini banyak banget ininya jenis. Si Bang Sabto emang ininya ya? Kenapa? Gede-gede. Iya.
Ini apa lagi nih Bang? Nah ini hibrid juga ini. Ini bukan hibridan saya, dari kalau tidak salah si Apus ini. Rata-rata memang semuanya lihat. Tuh, kokoh-kokoh semuanya ya. Nah ini kalau silangan saya di sini. Ini ya bukan silangan sih, maksudnya indukan dari. Nah ini kan. Nah ini papi. Ini ininya kebiannya. bergerigi loh. Ya. Kelihatan nggak? Nah ini Velvet Moira sama Dark Phoenix, tapi kok fan-nya merah. Bang, Velvet Moira, PH itu kok Dark Phoenix bukannya DP? Kalau DP di saya Dakes Panama. Oh, ini PH Phoenix-nya ya? Phoenix-nya saya ambil. Oh. Phoenix ya. Oh iya, merah daun barunya ya? Merah daun barunya, iya. Pucuknya merah, batangnya juga merah daun barunya. Nah ini apa nih Bang? Ini cakep nih. Ini yang panjang-panjang itu tadi tuh. Cakep ya? Papi juga. Papi gila. Ini papi juga. Ini berarti udah silangan abang? Iya, silangan saya itu. Di sini meja ini ya? Di sana sebenarnya rak yang sana, ini Ya, kan ini campur-campur ini ya. kecil-kecil udah kuat banget loh Bang. Hitam, panjang, Kelihatan langsing. karakternya ya. Ini banyak juga, yuk kita ke batch yang sebelah sini. Kalau ini kan udah campur. Ya itu papi juga tuh. Udah kelihatan ya. Ini velvet banget, berotot. Aku suka gitu loh Bang. Ini kan gendut Shape, ya? di sini. Shapingnya bagus banget. Ini MBR nih. Nah, MBR yang kayak gini cakep nih. Warnanya dia kayak agak-agak silver. Nah ini silangan saya juga ini tuh. Clary X apa makro? Clary sama Clary juga. Nah ini dia lebih anu ya. Nah ini juga silangan saya ini. Berarti udah banyak juga ya Bang hasilnya? Banyak, cuman saya nama-namanya kan ada di sini. Nah ini ya tuh, cuman pada kena lagi serangan jamur. Nah di bawah sini juga banyak nih. Nah di bawah sini ini juga silangan saya nih, tinggal aja nanti ininya mana. Nah ini silangan saya nih. Ini silangan apa tuh? Velvet Moira sama Crude. Tuh jadinya kayak gini. Karakternya aja, dia kalau tidak ngambil gelapnya saya. Bentuknya stingray gitu ya. Nah ini kan kalau karakternya ini macam-macam ya, tuh lihat. Oh ini lucu ya. Ini apa nih? PK. Apa PK? Penjahat. Lupa. Papi. Merah. Ini merah ya? Keriting. Enggak dong, itu PC. Merah dong. Bang ini lucu deh Bang. Iya. Nggak ada lagi model-model gini Bang? Tinggal dilihat aja nih Mbak. Ini juga nih merah. Ini apa nih? Ini PK itu juga. Sama. Apa tapi PK itu? Nah, saya juga lupa ngode yang sakit banyak ya. Ini PK juga ya. Oh, papi keriting. Oh. PK tuh saya papi. Ini apa itu? Detailnya dapat nggak merahnya? Itu yang tadi ini loh Mbak. Yang itu tadi. Yang saya suka yang itu. Ini. Kan nggak ada namanya. Papi aja. Karena ini keriting-keriting. PK. Jadi papi keriting. Pikir penjahat kelamin. Ini nih PK itu. Ada tuh ya. Cakep ya karakternya kelihatan ya. Atau PK itu buat mandi kalau lagi sakit kulit. Enggak, jadi ini nih. Maaf, saya ambil dulu. Mbak situ aja. Saya ambil ininya. Aku lebih suka jongkok ya. Cakep ya ini dua ini. Ini indukannya ini nih Mbak. Indukannya dia dorman nih. Yang ini nih. Ih cakep banget. Ya ini papi keriting itu. Ya Allah. Jadi Bang. bentuknya ini fansnya itu keriting dia. Ini sakit juga ya? Enggak, iya ini sakit tapi tuh udah tumbuh lagi dari samping. Anthurium papillinum. Mahal ya Bang. Mehong ya. Cocok ya Bang. Kemarin besar Mbak, jadi Tapi cakep. Itu yang besarnya yang tadi itu fansnya lurus itu. PK ini juga nih PK nih. Tuh PK kan. Nih. Tuh PK. Nanti dia karakter keluar. Makanya ditaruh. Enggak, tapi ini masih kecil juga udah keluar, Bang. Iya, ini ditaruh di sini aja. Aduh, saya pikir
Oh, banyak nih karakternya berbeda-beda. Finnya cakep. Finnya cakep, merah. Merahnya menyala, merona, keriting. Iya, ini keriting banget. Ini merahnya mencolok banget. Dan finnya cakep. Cucu M. Bagus ya, karakternya bagus ya. Bagus. Masuk mobil Ya ini jarang saya lihat, saya biarin aja soalnya kalau dirawat-rawat itu malah jadi taruh sini kena panas dia. Oh, kalau kata Pak Haji gini. Dia keluar. Jangan sering-sering dilihat. Iya, Ntar benar. tiba-tiba udah gede aja. Makanya bener. Haji banyak tanaman yang nggak dilihat-lihat. Saya kan itu lagi. Ada HU lagi. HU ini emang mencolok banget ya. Kebanggaan Indonesia. Bang, ini tebel banget loh, Bang. Iya, daunnya tebel ya. Tebel, terus Ya, gelap ininya pegang nih, Bang. Tuh, iya kan? Tunggulnya juga gede nih, mau saya pindahin ininya. Potong lah, Bang. Sayang. Bang ini kayaknya nggak hobi motong ya. Kenapa jadi gue hobi yang motong ya? Bang, itu gede banget, Bang. Yakin, emang Bang, nggak gede. mau dipotong, Bang. Buset. Akarnya udah kayak gitu. Bang, tapi ini udah segede gini, kenapa daunnya kecil ya, Bang? Kayaknya ada masalah di akarnya itu. Harus dibongkar. Sekarang kalau kita bisa Taruh tanah aja nggak sih, Bang? Hah? Taruh tanah. Tanah saya. Kalau Abang nggak punya tanah saya. Nah ini juga silangan saya, cuman banyak yang kena jamur ya, udah saya pisahin. Nah kayak gini-gini lihat nih. Ini karakternya kan udah kelihatan tuh. Ini kelari. Panjang-panjang amat. Ini king bukan sih, Bang? Bukan. Ini kelari yang koleksian aja ini. Panjang-panjang banget ya, Bang? Nah ini papi crot yang tadi itu. Nih lihat, udah kelihatan karakternya kan dia. Nggak Jadi ada. kalau aku lihat dari kompotannya Abang ini ya, memang terpampang nyata ya. Sibuk ya. Nggak ada Jadi, waktu untuk ngepot Mindahin ini. itu ya. Kemarin ada yang satu batch itu variegata semua. Terus Tapi kemana? Hilang kayaknya kan? kena air ya Nah. dia ya terlambat dipindahin. Tapi nanti mau dipindahin lagi. Ini ya gini-gini apa? Ini yang di atas ini kayak Phoenix X Pecir. papi crot. Iya. Dark Phoenix papi crot. Bang, mana, Bang? HUX Dark Phoenix mana? Tinggal dicari aja, Mbak. Nah, Nah, ini kan kalau ini Desleri Indo. Desleri Indo saya kodeinnya gitu. Kalau Dark ini cari dulu, Mbak. ada HUX Dark Phoenix. Ini dia. Nah, itu ada itu. Langsung ketahuan saya Lihat karakternya kan. kan? Karakter. Ih, cakep, Tuh, Bang. ininya udah Flat, kayak gitu. Bang. Abang, aku umpetin Cakep loh. Flat, guys. Dijual nggak sih, Bang? Sebenarnya nggak dijual itu, Mbak. Ya, boleh kali buat Cuma apa. ada berapa biji ya. Sini, nah ini lihat nih, ini karakternya dari kelarinya tuh lihat. Flat ya, dia. Iya. Ngumpul-ngumpulin. Ini emang Kenapa? hitam ya? Hitam. Hitam banget itu. Udah ya, saya nggak mau konten lagi, saya mau hunting. Ternyata banyak harta karun di sini. Banyak harta kirun. Jodoh banget ya, gue langsung nemu loh. Langsung kelihatan, HU-nya kelihatan, terus gelap. Iya, Dark kos Phoenix-nya sama Dark keluar. Phoenix ya. Ini juga cakep loh. Cuman ada jadi berapa biji aja kok, Mbak itu. Oh, susah. Oh, nggak banyak. Ini apa, Bang? Nggak ada Coba lihat. namanya, Bang. Ini kelarinya lucu ya. Ih, lucu. Ini kayaknya sama Lucu, Bang. Kelari X tuh. Dia mau apa? Apa? Bang, ini apa, Bang? Mana? Ini. Ini papi yang itu tuh, yang tadi itu. Nggak ada namanya. Yang Mbak ini. Ini lucu, kayak Iya. garisnya si Carla Blackie. Melengkung. Penonton sabar ya, penonton ya. Cuman ada satu HUX DP-nya. Cuman ada satu. Nah ini kan juga kelari-kelari saya panjang-panjang ya. Nah, Lucu-lucu karakter kelarinya. aku sebel deh kalau datang-datang ke apa namanya greenhouse yang gede tinggi-tinggi gini. Saya kan cebol ya. Saya jadi nggak bisa
hunting yang aneh-aneh. Ih, hapus sih Indang. Apa tuh? Clary X apa ini bang? Ini lucu bang. Mana? Umpetin dulu. Mana? Siapa tahu bang Sabto hilang. Ini lucu loh bang. Iya ini Clary. Clary X Clary naon? X. Kok Ini gini bang? Makanya, nanti panjang, makanya kan belum biar sebesarnya dulu karena belum tahu. Karena Tapi kan abang jual nggak sih segede gini? nggak dijual. Oh, Belum maaf ya dijual. pemirsa. Cuma dong aku hunting-hunting. Lihat-lihat aja boleh. Astagfirullahaladzim, saya cebol. Baru ini. Kalau kayak gini-gini aja dijual Usaha aja malah justru dulu. nih yang udah kelihatan gede tuh. Tapi cari yang pilihin yang bagus. Abang kalau misalnya ada yang mau beli gitu, abang yang layanin langsung bang. Iya. Tapi pas waktunya lagi senggang. Misalnya kayak ada yang mau yang sudah kelihatan gitu ya, misalnya kayak gini, ini dijual, misalnya ini yang ada yang mau beli, silakan Tapi diadopsi. kayak dia bang aja kalau dia mau beli ya bang. Kalau bibitan belum karena ini kan juga nih bibitan. Ini Clary juga nih. Indukan Clary. Abang hobi banget sih ngilangin Clary bang. Sekarang kan dia lama banget ambilnya bang. Iya, pas saya Kebetulan lendir ya. pas banyak juga Clary yang hibridan ya saya dia setahun. Oh iya setahun dia. Clary setahun. Luxurian itu Clary. Apalagi Kayak gini-gini kan juga kan. Pterodactyl. Lihat ininya matangnya merah ya kan. Ini Clary setahun. PK. Bang, kita lihat yang ke depan nih bang. Ayo. Kita lihat yang tadi belendir bang. Oke kita. Oh ya kita bawa aja ininya ya. Iya, siap. Siap kemudian. Ntar dulu. Ini apa ya bang? Mana? Ini kayak. Oh ini kok dia kayak kaku ya? Silver blastnya cakep loh. Apa namanya shape-nya tuh dari atas ke bawahnya runcing gitu ya? Iya. Agak nyentrik gitu ya. Ini juga Clary cuman. Yuk, ini kita coba nyilangin ini. Ini kan papi apa sih ya? Saya yang biasa nih papi red stem bukan ya. sih? Coba Mbak silangin Mbak sama itu. Aku yang suruh nyilangin. Abang mau yang mana? Ini nih. Nah ini ada papi juga red stem, tapi jenisnya agak beda ya. Ntar dulu. Ini kebetulan lagi berlendir ya. Ini nih. Langsung aja pakai tangan ke itu. Ini kata anak aku kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di seginiin set tempel-tempelin di situ. Iya, ada ya? Nggak ada. Ini di bawah. Nah itu. Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Ini sedikit nih. Oh iya bang ada. Oh, Berarti maunya sama tuannya. iya. Nanti dia berkali-kali aja. Ini kan baru Iya. dari pertama ya. Nah. Kita silangnya gini aja nih. Udah. Mana bang? Label. Biar aku tulisin biar abang ingat. Labelnya nanti. Menyusul labelnya. Bang, ini yang satu lagi bang. Itu udah kental banget. Yang mana? Yang si Silver Blast ya. Itu lendirnya kental banget soalnya. Mau pakai apa? Kita cari yuk. Ini aja. Tadi ada ini nih. Yang lagi berserbuk. Magni ya? Mana? Silver Blast sama Kristalino bagus gak? Bang, sama yang unik deh. Jangan sama itu sayang. Yang unik sini coba. Nggak ada lagi. Tuh susah tuh cari momennya begitu. Ini? Oh itu bersebut. Nah, kita bikin Ini sesuatu kan yang... Velvet Moira nih. Ya, kita... Biar lebar dia ya. Nah, Jadi Mbak ambil gininya. Atau itu mau dibawa ke sini aja ya? Saya bawa deh. wow, ini kalau jadi di sini luar biasa ya. Bisa dapat saham aku. 50. Penuh banget. Saya bertugas menjadi penghulu di Halim Perdana Kusuma hari ini.
Ini nggak banyak pesawat lewat sini. Hah? Nggak banyak pesawat lewat ya? Halim. Mana Mbak? Bang. Halim masih buka komersil, pesawat komersil nggak sih? Masih. Kok nggak ada? Ih, tuh. Nah. Sini. Ini serbuknya gila banget. Ini lendirnya nih, nah kayak gini udah cakep banget nih. Iya. Kita nikahkan mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang baik ya, soleh dan solehah ya. Biar wow. Kenapa lendirnya banyak banget? Ini jadi bang. Bismillah bang. Ini namanya jadi silver blastnya jadi lebih lebar ya. Iya karena kena sama si Velvet Moira-nya. Jam berapa sekarang? Ntar aku yang namain deh. Pakai jam-jaman ya kan biar kayak orang bener kita. Ali, Lia cari itu dong. Ada yang beli itu ya? Ali, cari label dong. 12 berapa? Gak apa yang bekas aja nggak apa-apa. Kertas bekas juga nggak apa-apa. Label yang itu aja yang plastik itu. Kan namanya udah pudar tuh. Iya banyak banget serbuknya bang. Aku di Pak Juli juga tukang labelin Iya. bang. Jadi teman-teman kalau mau nyilangin buat pelabelan boleh calling aku. Saya buka jasa pelabelan. Gak penting banget kerjaannya. Cuma nulisin doang. Wih, lendirnya ngeri. Kemudian jadi ya. Bismillah. Cakep loh bang ya bang. Pas banget nemu yang lagi ngengkes. Ini karena bang belajar bang bahasa ngengkes. Cucok mel. Dinamain ini. Velvet Moira. Silver X Velvet Moira. 12 slot berapa? 12.55. 23 Juli. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita taruh bawah aja sini. Bang, jangan kena hujan, Bang. Ntar dulu, nanti saya pindahin ke dalam lagi. Jangan kesenggol, ini adalah silangan dari tangan. Mau dituin dulu apa namanya? Tutup. Bang Sabto udah gini aja. Mana tadi tuh HU sama DP gue? Dari pindah-pindah. HU DP jadinya cuma udah sini. Pakai spidol, ada spidol di dalam. Meja sana. Aku umpetin. Nggak tahu ya berhasil atau nggak kita rayu untuk mendapatkannya karena cuma ada 2. Tapi yang ini yang cakep karena dia flat sinus. Yang agak gedean nggak flat sinus. HU XDP belum ada kan? Mudah-mudahan dikasih. Beli. Aku yang beli. Dikasih beli, dikasih gratis juga gue lebih seneng. Terus kata yang nontonin doyan banget mbak, dikasih mbak ya gitulah. Oke silver. Ini nggak tahu ya dorayaki hybrid atau silver. Cakep ya. Pucuknya red. Bang, udah ya bang. Oke, aku closing. Tunggu Bang Sabto keluar dulu. Nah, itu udah. Tanggal berapa sekarang sih? 23 Juli jam 12.55 kita nyilanginnya. 23 Juli ya. Tartain dulu. Kita labelin dulu. Bang Sabto sibuk dengan penamaan, aku sibuk dengan perhakuan. Nih silangannya Bang Sabto. Nah, ini si HUX Dark Phoenix. Yang ini kan yang agak gedean nih. Beda karakter, tapi aku suka yang ini. Kenapa? Karena dia ngengkes. Ya, cucok. Dia sebenarnya ada belahannya. Cuman white banget. Tuh, kalian bayangkan. HU itu kan mehong, internasionale. Dark Phoenix kan juga cakep kan? Semoga dikasih ya. Sama yang tadi papi keriting itu yang 2 ekor tadi. Cantik kali dia. Ulala. Bawa lagi deh tadi ngomel lagi. Mereka dikira pencoleng. Ya temanku, tapi tahu nggak sih masalahnya apa? Masalahnya kalau misalnya aku datang ke tempat penyilang atau ke greenhouse gitu, mereka tahu apa yang aku ambil pasti nggak akan dilepas. Nggak bang, nggak gue jual bang, gue gedein seperti anak sendiri. Bang ini boleh ya aku beli ya?
Nggak boleh itu beneran. Cuma ada dua. Aku gedein, Bang. Ntar aku cariin dulu. Kalau satu lagi ada boleh. Coba Satu lagi KOS. buat- Tapi aku mau yang ini. KOS nggak ada lagi tuh mbak. Ntar abang udah punya satu di depan. Takut mati. Nanti mati abang telepon aku, kan kita deketan bang. ATS sama Yasmin. Ntar dulu, cari dulu ya. Ada satu, ada lagi kok. Tenang bang, kalau aku yang beli, nanti abang masih bisa lihat-lihat. Nanti kita bisa lagi, aku potong nih bang, potong. Coba cari dulu, Li. Kalian ada di sebelah sana aja beli. KOS. Sayangnya ya, memang cakep-cakep. Pengen digedein dulu. Ya gedeinnya di rumahku aja. Ada pakai gading. Papi Dadeng. Oh, Dadeng terkenal ya. Papi Dadang apa Dadeng? Cakep papi. Cakep loh. Tapi nggak dijualin kan, saya langsung keringetan ya. Udah gue naksir, nggak dijual. Yaudah deh, langsung closing aja dulu. Sebelum saya merayu-rayu Bang Sabto, kita closing dulu bang, Ayo. Usaha ya, bawa-bawa. Lagi cariin lagi. Siapa tahu Bang Sabtonya kasih. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini ya Bang, apa yang kita bahas liputan kali ini berguna buat teman-teman semuanya. Dan buat pencinta Anturium juga jangan kecil hati, jangan patah semangat. Buat yang di dataran tinggi, dataran rendah, terus yang tanamannya lagi pada kena penyakit, jangan nyerah. Ini adalah momen di saat tanaman hias semuanya kayaknya ya Bang, secara harga lagi turun. Ini adalah keuntungan buat yang punya duit sebenarnya, gitu Bang. Bisa beli. Petani-petani banyak silangan baru. Iya, betul. Jangan tunggu pada saat mereka mahal lagi. Jadi tetap cintai tanaman-tanaman, khususnya Anturium. Bantu penyilang-penyilang kita untuk semakin maju dan bantu juga hybrid-hybrid Indonesia semakin mendunia. Saya ucapkan banyak terima kasih khususnya buat Bang Sabto dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.